akhirnya itu kan jadi punyanya Pemda. Dulu tuh memang punya Persija. Iya kan Bung Karno. Hadiah dari Bung Karno itu. Saya ingatnya seperti itu. Saya nggak habis pikir kok bisa jadi ke DKI punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Kita ketemu lagi. Kali ini Bung Ferry pengen ngobrol-ngobrol mengenang masa kecilnya Bung Ferry. Dulu waktu Bung Ferry kecil tuh pengen banget kalau nonton Persija tuh pengen banget ketemu pemain-pemain, diajak sama kakek. Baru kesampaian sekarang bisa ngobrol. Sebenarnya ketemu sering, tapi baru kali ini bisa ngobrol-ngobrol langsung dalam jarak yang begitu dekat dan waktu yang lebih lama. Yang Bung Ferry ajak ngobrol kali ini adalah Bang Wahyu Hidayat. Bung Ferry manggilnya Bang, umurnya nggak beda jauh. Bung Ferry dulu pemain striker, ini dulu gelandang. Ya, ini apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Sekarang tinggal di mana? Di Klender, Perumnas Klender. Daerah Klender. Nah, ada Jakarta nggak Timur. pemain-pemain bola zaman dulu di daerah sana? Ada tuh teman Persija, Udin Kota. Oh, di kota. Dari POP ya. Dari POP. Oh, tapi Polisi. dia belum masuk di tim Persijanya sendiri ya, baru Masuk. ya? Masuk. Ya? Cuma Generasi masuk. Bang Wahyu juga. Iya, kakaknya juga ada, Abdurrahman Kota. Persija juga. Ya kalau Udin Kotaknya saya masih suka dengar gitu, walaupun lupa ingat, Ya. ingat lupa nggak tahu nih. Gitu. Nah terus kegiatan sekarang di rumah apa gimana? Di rumah aja. Masih suka main bola? Masih. Suka main bola. Umurnya berapa? 66. 66 masih suka main bola. Masih kok. Kuat 2 kali. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Bung Ferry ini bisa kenal, bisa tahu seorang Wahyu Hidayat ada di mana itu gara-gara anaknya. Kebetulan di RKJ, Republik Kebon Jeruk, Jakmania Kebon Jeruk itu ada yang namanya Jeber. Dulu sering main futsal bareng, terus kemudian Bung Ferry suka ngobrol-ngobrol sama dia, baru belakangan tahu bahwa Bang Jeber itu adalah anak dari Bang Wahyu. Idolanya Bung Ferry waktu zaman masih main di Senayan SMA, segala masih ada Suwarto Cup, masih ada Persikatan. Ya. Gitu. Nah, lewat Bang Jeber ini Bung Ferry langsung cari tahu gimana caranya bisa ngobrol sama Bang. Nah, dulu di Persija, masuk Persijanya dulu dari mana? Dari klub apa? Indonesia Muda. Indonesia Muda. Dari Iya. pertama Dari pertama sampai akhir, sampai gantung sepatu. Siapa aja sih di Indonesia Muda waktu itu? Oh, pemain bagus-bagus. Goalkeeper ada namanya Sugianto. Itu kiper PSSI juga. PSSI. Iya. Di Persija pernah juga? Persija pernah juga. Sugianto ada, Arwianto, Fajar, Iswadi, Suparyono, banyak pemain Persija banyak. Terus keambil ke ininya gimana ceritanya bisa ngambil jadi masuk tim Persija? Itu kan rekrutmen ya, artinya Persija juga dia kan sering sekali kompetisi ini perserikatan, ya kan? Iya. Jadi itu dipilih, memang dari klub-klub dipilih. Jadi ya, alhamdulillah saya termasuk. Jadi diseleksi dulu semua. Seleksi pasti. Setiap klub ngirim perwakilan Bukan, namanya. biasanya itu bukan dikirim ya. Persija lewat pelatihnya nunjuk. Nah, ini. Nah pelatih pertama Persija yang pas Bang Wahyu masuk ke Persija siapa? Yopi De Pretes, Yopi De Hasan Pretes. sama Hasan siapa ya, saya lupa lagi. Hasan dari WMS lah, Hasan gitu. Oh iya. Ya. Nah Persija kompetisinya masih di Menteng dulu ya? Masih di Kongresnya Menteng. juga di Menteng, Iya, tanding juga di Menteng gitu. betul. IM juara Persija Pernah satu kali. zaman Bang Yahya. Pernah satu kali. Oh ya satu kali ngalahin Jadi gini, itu bukan sistem final, tapi angka. kompetisi penuh. Kompetisi penuh, jadi angka. Ya, poin. Terakhir saya ingat kita lawan Angkasa. Kita menang kalau nggak 1-2-1 kalau nggak salah. Dengan kemenangan itu kita juara. Gitu. Jadi nggak ada real final, nggak ada. Sistemnya jadi angka ya, full kompetisi. Begitu dulu kompetisi rutin tiap tahun ada kompetisi. Rutin,
rutin, Selalu ya? rutin. Kita biasanya itu Sabtu Minggu tuh digelar kompetisinya. Dari berapa klub? Satu divisi berapa klub? Sekitar hampir 20 deh. Dulu kan. Hampir 20, banyak. Dan bisa selesai dalam waktu 1 tahun sekarang. Tiap tahun ada gitu juara. Bergulir terus. Dan pakai satu lapangan itu. Pakai menteng. Nggak hancur. Enggak juga sih. Oh, iya, Karena iya, dipakainya kan Sabtu Minggu. seminggu 2 kali. Senin sampai Jumatnya nggak ada yang pakai. Enggak ada. Oh, kalau sekarang kan lapangan di mana aja banyak yang nyewa. Paling kalau mau dipakai, kalau Persija ada TC. Oh. Jadi TC-nya kan di situ. Oh. Ya kan? Nah, itu kita pakai di situ latihan. Itu. Begitu masuk Persija tahun berapa tuh? Kalau nggak salah saya 73 deh. 73 74 ya. 73. Sekitar tahun itu. Sebab saya junior tahun 72 tuh PSSI. Terus langsung Junior Persija dulu apa? Langsung PSSI? gini ya. Saya agak ini juga lain daripada yang lain ini. Junior di Persija memang betul ya. Junior di Persija terus saya nggak lama junior. PSSI. Nah, Masuk tim. junior PSSI malah begini. Terbalik lagi saya tuh. Saya di PSSI B dulu baru junior. Baru ke Persija. Junior Persija. Enggak, junior Oh, Persija. PSSI B senior dulu, baru ke junior. Jadi kan cukup muda Umur saya di berapa? situ. SMA lah tuh 18. SMA gua masih main-main. Iya. Belum serius. Ya. Gua atlet juga. Saya sebenarnya, juniornya. parabol. Juniornya bareng Sultan Harara. Siapa lagi ya? Ya Sofyan Anjas, Sudarno apa? Oh, Darno. Dari Medan Parlin, Setelah Roni Pasla eranya Darno. terus Subodro Surabaya, Surabaya. Parlin Siagian Medan itu. Oke. Nah, waktu di Persija, Hmm. sampai tahun berapa di Persija? 79 kalau nggak salah. Oh, 7 tahun ya. Ya terakhir final itu. Juaranya kapan? Ya itu. Berapa kali 79. juara selama Kalau nggak salah 2 kali deh. dua kali? Heeh, Dua kali. dua Tahun kali. berapanya? 75 nih kalau nggak salah. 75 sama 79. 79 yang terakhir itu Heeh. ya 79. Iya. Dulu yang paling diingat tuh yang 79. barengan teman main tuh Hah? siapa aja sih? Yang di Persija ya? Iya di Persija. Ya itu Pak. Sofia dari bawah ya. Rodi Paslah, Sudarno. Oh, sama Yudo Hadianto ngerasain juga. Ngerasain tapi kan nggak lama terus dia karena memang udah senior sekali itu kan. Oh iya. Jadi ngerasain sama Mas Yudo nggak lama Rodi Paslah, Darno, Rake dari Angkasa itu. Dari Rake. Angkasa. Oh iya. Terus Yohanes Auri, ada Simpson, Sama Pasal, ada ya. Makmun, ada Sultan Harara, Makmun Iya, Makmun Angkasa. Dari Angkasa itu ya. Ada Suaib Rizal, ada Oyong Liza, Kalau salah. ada Sofyan, ada Anjas, ada saya. Di situ ada Mirta Suhanta, ya kan? Adik kakak. Tuh. Kiri luarnya Andi Lala, Dede Sulaiman, Kristianto. Risdianto, Taufik Saleh. Nah, terus satu lagi almarhum tuh. Anak Ambon itu yang meninggal. Siapa ya? Penasaran. Coba sebutin deh, striker dia. 79 dia main dulu, babak pertama dia. John Les Nusa. Oh, yang belakangan Tunas Inti apa ya dia? Warna Agung. Waragung dia. Oh, jelas. Jadi 79 itu strikernya babak pertama dia. Kedua baru masuk Taufik Saleh babak kedua. Baru Udah enggak ya. dia tuh nggak kepilih. Kan Banyak tuh senior yang nggak kepilih tuh. Oh iya. Roni Paslah nggak kepilih. Jadi kiper itu Endang Tirtana sama Sudaryanto. Efek Sudaryanto. Bukan, Yang Alex Sudaryanto. Iya, sorry. Alex Sudaryanto yang belakangan kepilih Binatama latihan di Brazil 3 bulan. Kalau nggak salah. Jadi itu, jadi Sofyan Nadi Anjas itu satu generasi dari junior tuh sama Darno, Sultan. Pernah bikin gol nggak? Saya di PSSI saya pernah deh Kalau di lawan Persija? Sar. Suka, cuman Gitu. lupa lah ya. Oh, lupa. Terakhir tuh saya main di mana ya? Di luar ya. Sofyan sama saya bikin 2-1 lawan Korea deh.
Sofian nama saya. Pernah lawan Korea memperkuat Persija gitu lawan Korea? Oh bukan, Oh, di PSSI. internasional. Wah pernah kalau ke Korea Persija nggak pernah. Kalau di Persija kan tahun 72 sampai kurang lebih 79. Nah, Nah, masuk ke tim nasionalnya dari tahun berapa? Senior ya? saya dari junior nggak lama kok direkrut Jadi PSSI kurang lebih tahunnya hampir sama ya? bersama lah. Hampir sama Paling sampai tahun 74 lah kali itu. Oh, 74. Saya 80 terakhir. 80 terakhir. Yang paling berkesan ketika memperkuat tim nasional itu pas lawan siapa? Merdeka Games lah. Merdeka Games di Kuala Lumpur Di itu Kuala Lumpur. lawan Malaysia itu. Final. Kalah kita. Final tapi ya. SEA Games itu kalau salah. Kita kan pernah juara kan di Merdeka Games. Kalau saya belum pernah. Oh. Itu tahun berapa ya yang juara tuh? Generasinya Ruli itu. Tapi di mana ya? Saya pernah lihat foto. Hah? Pak Wahyu jadi kapten tim nasional. Hmm? Tandingnya lawan Coventry City. Hmm. Hah? Bukan ini. Oh, bukan tim nasional itu. Bukan. Indonesia iya. Muda tuh. Indonesia Muda, jadi kapten Iya. Indonesia Muda. Oh, itu tanding di mana? Saya lupa ya. Konvensi di Surabaya itu. Oh, di Surabaya. Surabaya deh. Padang. Di Surabaya nggak ada. Di Surabaya Itu itu. dalam rangka apa tuh? Di Surabaya ini friendly game aja. Friendly game aja. Oh, IM mainnya di sana. Karena IM ada IM Surabaya. Bukan. Memang dia apa ya? Mungkin kalau nggak salah ya, dia minta salah satu klub lah, ya. Jadi tandingnya di sana. Tandingnya di Surabaya, ya. 2-1 deh kalau nggak salah kalah kita. 2-1 deh. Lawan tim Inggris. Iya. Nanti Indonesia Muda juga kuat. IM juga kuat. IM juga kuat. IM itu 13 orang pemain nasional. Galatama IM 13 orang pemain nasional itu semua. Jadi apa ya? Saya kalau inget ya ngeles dada juga. IM nggak pernah juara Galatama. 13 orang pemain nasional itu. Bukannya 23 orang. 13 orang. Nah, sebelum ada Galatama, berarti pemain bola kan nggak digaji. Wah, Berarti sehari-harinya ngapain? Kerja gitu. banyak yang kerja. Banyak yang kerja. Cuma biasanya itu kan kita masuk seumpama ya, ada teman-teman yang di Bulog. Mereka dapat prioritas untuk latihan, ya kan? Jadi memang dia masuknya dari awalnya dari seorang pemain sepak bola, ya kan? Terus dia masuk di tim. Jadi nggak tentulah uangnya itu. Kalau dipanggil tim nasional Itu ada uang bulanan memang. dari PSSI. Ada dari PSSI. Uang saku lah istilahnya. Tapi dari kantor gimana tuh? Tetap kantor tetap dong kita. Oh, iya. Tapi kan dispensasi. Cuma gini ya. Dulu teman-teman dari IM itu kebanyakan di Pertamina. Terus kita ada punya kegiatan PSSI panggil kan dari IM cuma 5 orang. Ini 5-5-nya atau 6 orang pegawai Pertamina semua. Mereka dapat dispensasi. Dan kebetulan saat itu di rut Pertamina itu Pak Yudo Sumbono memang orang IM. Dan orang, Gitu. berarti orang gila bola jadi lebih gampang. Memang salah satu pendiri lah, salah satu pengurus Indonesia Muda. Jadi dapat prioritas. Sama juga sepertinya anak Jakarta Putra di Bulog. Sama aja begitu. Bulog juga kan. Mereka sebagai pemain sepak bola ada juga kerja di Bulog dulu. Nah, kalau Persija dulu itu TC-nya di mana? Kalau misalnya mau kan dulu Persikatan nih, belum ada Galatama, belum apa. Persikatan itu latihan TC-nya di mana? Menteng. Menteng ya. Menteng. Jadi kita memang punya lapangan sendiri. Punya lapangan Udah ada sendiri. tribunnya. Udah sendiri. Terus kan belakangan tuh. Mesnya belakangan, ya kan? Lapangannya memang dari dulu. Itu loh. Tribunnya tribun kayu ya, karena saya ngerasain juga. Iya. Dan Dan kalau nggak salah, akhirnya itu kan jadi punyanya Pemda.
dulu tuh memang punya Persija. Iya kan Bung Karno. Hadiah dari Bung Karno Iya, itu. saya ingatnya seperti itu. Saya nggak habis pikir kok bisa jadi ke DKI punya. Mestinya dipertahankan. Iya sayang ya. Sayang. Kita nggak punya Lapan Banteng kan sekarang gantinya sebetulnya, tapi kurang ini ya. Ya tetap aja itu kan bukan punya Persija. Iya. Iya kan? Benar-benar Persija sekarang nggak punya home base ya, nggak Nah. punya lapangan latihan, nggak punya kantornya, nggak punya. Tuh. Itu Lapan Banteng memang punya orang Punya kita Pemda. sewa gitu ya. Punya Pemda. Bang Wahyu, dulu kan kita kalau nonton Persija, oh Wahyu Hidayat dari IM, oh Iswadi Idris dari IM, oh Ristianto dari Jakarta ya, Ristianto dari Jakarta, si ini dari Ristianto dari UMS, Dede Sulaiman, Indonesia Muda. Nah, sekarang kok klub-klub internal kita belum bisa menghasilkan pemain-pemain lagi atau belum dikasih kesempatan atau gimana? Karena pemain kita Persija sekarang nih kebanyakan ada yang dari daerah, ada yang dari Jakarta juga, tapi bukan dari klub internal kita. Bung Ferry, ini panjang ceritanya kalau bicara soal itu. I'm waiting. Ini kan bukan pekerjaan mudah, ya kan? Seperti kayak dulu lah. Artinya atmosfernya kayak seperti dulu. Itu kan harus ada kerjasama. Ya seperti yang saya katakan, sepak bola itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada macam-macam aspek, berbagai macam. Ya, penunjang. Ya, pertama dari Pemda. Ya kan, kita harus Dulu kerjasama. Pemda dukung ya? Dukung sekali sih tidak, tapi paling tidak memang support lah ada ya. Tapi masih bisa lah. Zaman dulu kan beda dengan sekarang. Ya. Gubernurnya dulu siapa? Bang Ali. Bang Ali juga cukup memberi support. Sekarang membangun persepak bolaan di Jakarta sulit. Sulitnya? Sulit. Karena berdiri sendiri ini, fight sendiri Persija. Iya. Fight sendiri. Bisa aja timbul gagasan, tapi uangnya mana? Ada nggak uangnya? Sarana, prasarana kan harus ada. Nah, ini kan uang, ya kan? Media harus ikut juga. Nah, ini kita bicara yang klub-klub amatir ya, karena Iya, klub profesional sendiri udah iya, punya manajemen sendiri. Ya, ya ini mau menumbuhkan ini yang amatir agak sulit. Ini nggak bisa sendiri Persija. Media harus ikut Ikut. kompetisi internal. Ikut. Kompetisi internal masih Budaya masih lancar nggak sih sekarang? Oh saya nggak tahu. Yang di Lapangan Banteng nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah ini yang kita harapkan dari situ. Nah, sehingga muncul ada tunas-tunas baru. Nah ini terpikir nggak Persija? Belum lagi lapangan di Jakarta, lapangan bola makin langka. Itu kan saya tadi sarana prasarananya ada nggak? Kan itu salah satu persyaratan, ya kan? Seperti kayak zaman Galatama dulu. Memang ya, dalam Galatama dulu dia harus punya tim intinya ya, dan tim reservenya, juniornya, yang suatu saat dia bisa naik. Memang saat itu nggak semua klub Galatama punya, cuma ada beberapa aja. Tapi paling tidak itu, ya. Paling tidak itu. Nah sekarang kan contohlah Persija kan harus punya pemain-pemain lokal, generasi muda harus muncul, kasih kecepatan, jangan terus ngambil dari luar aja. Bung Ferry banyak, saya belum lama ke Bandung ya, itu banyak pemain, Bekasi juga banyak. Bakat-bakat tuh banyak. Aduh, Oke, sayang. Kita bicara timnas. Pernah main di luar negeri di mana? Pertama saya ke Belanda ya. Belanda, Denmark, Norwegia. Di Belanda lawan siapa? Go Ahead Eagles. Oh, Go Ahead Eagles. Di Denmark? Go Ahead Eagles sama apa ya? Ada dua deh. Oh, Ajax nggak? Nggak sempet. Nah, waktu Ajax datang ke Indonesia, ikut nggak memperkuat timnas? Itu Ajax, Manchester City. Manchester City saya ada deh. Kalau Ajax kan nggak inget ya. Kalau nggak salah Manchester City dulu ya, apa Ajax dulu ya? Kita ketemu Manchester City, terus Manchester City ketemu Ajax, terakhirnya baru kita ketemu Ajax. Oh, ketemu Ajax saya nggak. Kalau nggak salah tuh ada Dede deh. Dede Sulaiman.
Persija apa? PSSI ya? PSSI. PSSI ya? PSSI saya nonton. Nayan ya. Saya. Terus saya main di Barcelona juga. Barcelona pernah. Heeh. Ketemu siapa di Barcelona? Barcelona lah, di Nou Camp gue main. Iya. Pemainnya siapa? Antara itu Johan Cruyff itu main. Dia kan belum nggak lama terus jadi apa ya, direktur teknik apa? Dia baru tuh masuk Barca itu. 76 deh. 76. Ya itu kalah 7-0. Saya masih 11 tahun. Kalah 7-0. Kalah 7-0. Tapi kita pemainnya banyak pemain Persija waktu itu. Ya Persija identik dengan Persija. Zaman saya tuh identik Persija. Dari luarnya tuh paling Medan Nobon, Tumsila. Tumsila kemarin di acara legenda. Tumsila ada hadir. Bang Nobon nggak ada. Surabaya itu siapa? Lukman. Waskito. Itu Ngurah Rai mana ya? Sayap yang Rai bawah. Itu Rai bawah. Oh, Rai bawah. Rai bawah kali namanya. Iya. Dia main bawah. Sama Wayan Diana, Ya. kalau Persebaya kan. Saya udah berhenti itu baru dia masuk. Oh, dia lebih junior lagi ya. Pokoknya saya duluan aja keluarnya, baru dia muncul. Tuh, Wayan sama si ya Ngurah meninggal tuh, almarhum. Siapa sih namanya? Rai Bawo. Kemarin saya waktu ketemu Wayan Diana, saya tanya tuh, Rai Bawo mana udah meninggal. Rai Bawo. Legenda-legenda Persebaya kan Yakob Syahsale, Abdul Qadir, terus di Balwan. Ya, di Balwan. Udah meninggal. Nah, ini kalau dulu kan belum ada Galatama. ya kan? Serikatan ya. Serikatan. Jadi sekarang boleh dibilang pemain sepak bola di Indonesia nih udah nggak usah mikir-mikir lain lagi deh, karena lo main bola udah didapat gaji di situ. Betul. Tapi kok berbanding terbalik ya sama prestasi. Menurut Bang Wahyu apa nih? Kenapa kok kita nggak? Udah hampir di semua cabang olahraga loh. Kita dulu tiap cabang olahraga kita selalu punya idola. Tapi sekarang dulu kan bulu tangkis ada Rudi Hartono, Lim Swee King, Isu Mirat, kemudian di senam ada renang Nani Juliatis Atmaja, Senulung Selawati, tinju juga kita punya hampir semua cabang. Nah sekarang kita fokus di bola aja dulu. Saya nggak tahu persis ya, tapi yang saya rasakan nasionalisme pemain ini agak berkurang. Kalau kita kan dulu di sini Garuda habis-habisan, Mas. Iya kan? Kalau kita kan dulu bukannya nggak mau duit, tapi duit itu sepertinya nggak terlalu dipikirin. Artinya dikasih seberapa aja diterima, ya kan? Tapi kalau sekarang kan beda. Dia harus sekian, pasang tarif lah. Nah ini nggak mencapai target, lesu. Tapi kalau dulu kalau misalnya kita juara kita pasti dapat pastilah bonus, pasti dengan sendirinya kan dengan sendirinya ada. Bukan cuma PSSI aja tapi pengusaha-pengusaha. Tahun 79 juara. Ini tahu saya dapat duit berapa? 200.000. Cuman dulu 200.000 dari ini. Sama radio transistor Panasonic. Ternyata itu radio sebenarnya yang gagal produksi. Dikasih ke kita. Tapi bisa jalan kan? Jalan. Tapi itu nggak ada di pasaran karena memang gagal produksi itu. Nggak ada masalah. Tapi kan kebanggaan. Iya. Kebanggaan. Di samping kebanggaan kita bangga kalau kita bisa mengangkat nama Persija. Aneh. Nah anak-anak sekarang sepertinya kurang meresapi itu deh. Jadi kalau saya boleh bilang, nasionalismenya kurang. Mungkin karena uang kali ya. Jadi targetnya dia tuh uang. Bercabang jadi pikirannya nggak fokus ya. Uang kurang aja. Udah. Dan memang sekarang memang kan menuju profesional ya, menuju ke profesional. Nasionalismenya ini yang luntur. Menuju ke profesional.
tapi nasionalismenya yang kurang. Bukannya salah, menuju profesional bukan salah, bagus. Memang sudah harus begitu. Kalau memang benar-benar mau maju ya seperti itu, berlomba, ya kan. Tapi jangan lupa nasionalismenya juga ada. Dan satu lagi yang saya perhatikan, pemain-pemain sekarang tuh nggak bertahan lama di tim nasional. Ini yang saya mau tanya sebenarnya, itu udah kesebut duluan. Saya belum terpikir kenapa ya. Mungkin ya. Jam terbangnya mereka itu rendah. Kalau kita dulu setiap bulan itu pasti jarang keluar. Apa bukan karena gonta-ganti pelatih? Enggak juga. Kita juga dulu gonta-ganti sama. Pernah dilatih sama Will Curver pernah? Pernah, Tony Pugani pernah. Pelatih legendaris semua tuh. Tony Pugani pernah. Saya disuruh jalan lurus begini. Karena jalan saya begini. Setiap pagi saya suruh jalan tuh di pinggir. Oh, kakinya begini harus lurus. Nah, di pinggir lapangan ada garis tuh kan. Saya suruh jalan itu. Sampai sakit saya. Sampai gitu jadi pelatih. Nah, iya. Dulu juga ganti-ganti pelatih. Dulu ya Persija itu banyak sekali ikut turnamen lokal. Para ahli. Urut aja deh. Dari Bandung Siliwangi Cup, dari Semarang Tugu Cup, dari Surabaya ada Surya Cup. Belum ke Medan. Para ahli. Nah, belum lagi ke mana? Sulawesi Yusuf Cup. Jadi terus tiap tahun itu ada. Sehingga jam terbangnya anak-anak itu tinggi. Nah, sekarang kan itu nggak ada. Karena kompetisi terus bergulir. Ya dulu juga sama. Itu. Jadi jam terbang teman-teman dulu tinggi. Sudah pengalaman lah. Sudah pengalaman. Dan dulu dalam tim terus Persija pasti ada tim kesehatan, dokter. Ada. Fisioterapi aja kali dulu belum ada. Ada itu ada. Yang banyak nggak pemain Persija yang suka ngalamin cedera gini? Banyak. Sama aja sebenarnya. Sama lah kalau itu. Kendala yang dihadapi sama aja. Sama. Kalau itu kan sebenarnya masalahnya kalau cedera itu ya setiap saat itu pasti ada lah. Main bola namanya kan, fisik ketemu pasti ada. Cuman alhamdulillah saya nggak pernah ada cedera lama. Oke, kembali lagi, ini fokus Persija lagi. Sekarang yang saya mau tanya mengenai supporternya. Dulu kan belum ada zamannya nih, tahun 70-an. Itu supporternya ada nggak sih sebenarnya? Ada. Cuma kan tidak bergerombol begitu. Tidak pakai atribut. Tidak ada atribut, tidak dikoordinir lah. Tidak dikoordinir. Dan umumnya banyak orang-orang yang sudah berumur, anaknya dia bawa, ya kan? Anak mudanya tidak begitu banyak. Soalnya kan terakhir saya pernah nonton tahun 80 berapa, 89 atau berapa. Persija lawan Persebaya. Waktu itu generasinya Marzuki Nyakman, Yastono Taufik yang main di Persija. Saya nonton Persija Persebaya. Itu semuanya isinya Persebaya semua. Terus supporter Persijanya cuma yang di scoring board bagian utara. Ya. Di atas. Saya cuma di situ aja gitu. Kita kalah 3-2 waktu itu. Nah, saya nyari mana nih supporter Persija dulu. Zamannya Bang Todung, saya nonton masih lumayan. Ada ya? Supporter Persija masih ada. Walaupun lawan PSMS Medan aja masih kalah jumlah ya. Nah, ngelihat perkembangan supporter, menurut Bang Wahyu nih, supporter sekarang lebih pertama Persija lebih jadi tuan rumah nggak di kampungnya sendiri dibandingin dulu, itu berapa? Karena melihat jumlah supporter yang engagement-nya banyak banget sekarang. Gini ya, jelas supporter itu bagian dari kekuatan tim, itu pasti ya. Dengan adanya supporter, si pemain pun merasa gimana ya, merasa dia ada yang dibantu, ada yang membantu di luar lapangan. Kalau mau dibilang ketertiban, ya saya rasa sudah cukup tertib, ya sudah cukup tertib. Cuman memang ada beberapa yang memang timbul percikan-percikan di luar, ya itu percikan-percikan biasanya di luar. Dulu kita sama supporter Bandung musuhan nggak sih? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Aman-aman Cuman aja dulu. itu kan cuma di stadion aja.
ribut di lah. stadion juga Enggak juga. nggak dilemparin, nggak di Lempar pernah lah, Oh, iya, pernah, betul, tapi Zaman dulu, ya. nggak sedahsyat lah. Kalau udah di luar biasanya sudah bis nggak pernah gini dibukuin, ya, gitu. Bung Ferry ya. Ini juga kan nggak terlepas dari kondisi situasi bangsa, nggak terlepas. Kenapa tuh? Dulu kan tenang, dulu tuh tenang itu Jakarta. Di Indonesia tenang, sekarang kan beda. Iya. Sekarang itu ada pengaruhnya. Buat anak-anak itu pengaruh. Konflik loh ya, beda partai konflik, beda klub bola konflik, beda Jangan salah. cinta band konflik. Jangan salah. Yuk di negara maju aja bola masih ada begitu, apalagi kita. Itu nggak terlepas kondisi situasi bangsa ini ada pengaruh. Anak muda apalagi karena dia masih baru, emosinya masih ada. Berarti sepak bola itu cerminan dari karakter Masyarakat, bangsa ya. karakter bangsa. Nah ini, kalau dulu sama sekarang, kalau dari rentang usia, supporter Persija dulu sama supporter sekarang menurut Beda, Bang beda, Wahyu perbedaannya beda, apa? beda. Karena sekarang kan anak muda, Rata-rata anak muda anak ya. muda. Nah ini Berdarah panas. tugasnya dari komandan. Komandannya udah ganti sekarang. Nah, pokoknya komandan lah, Iya. ya. Yuk tertibkan. Jangan sampai ada. Kita bantu juga kondisi keamanan situasi di negara ini, kita bantu juga. Jangan kita juga cuman berpikir sepak bolanya, tapi kondisi bangsa juga harus ikut. Mereka harus kita didik juga. Nah, jangan sekedar cuman sepak bolanya aja. Kita juga harus mendidik adik-adik. Lu, kamu kalau sudah di luar, coba tertib. Siapapun kalau bisa jangan diladenin. Nah ini karena diladenin kan jadi. Saya rasa gimana komandannya? Komandan pukul ya pukul. Tahan dia tahan. Pasti dia nurut. Nah ini diciptakan, kita didik. Bisa, apa nggak bisa? Apa Bang Wahyu sekarang anaknya berapa sih? 3 3 paling besar. laki, perempuan, Perempuan terakhir, laki 2. laki 2. Dua-duanya ada yang main Adiknya. bola? Enggak juga lah. Kenapa? Ini basket dia. Jebel tuh sering main bola, tapi Iya, kenapa nggak sering. jadi pemain Persija? Lo kenapa nggak jadi pemain Persija? Ganti jalur belum? Oh jadi basket dia? Basket. Oh basket? Iya. Masuk- Karena zamannya dia kan lagi booming tuh basket. Iya. Umur dia Oh itu berarti booming. pas eranya Michael Jordan. Nah, itu. Magic Johnson. Nah, itu. Cabut dari IM. Iya, iya. Oh, jadi nggak ada satupun penerus. Enggak ada. Sebetulnya pengen nggak sih diterusin biar dia nyesel? Enggak juga lah. Iya. Enggak juga. Dikasih kebebasan anak Asik. mau pilih karir mana. Terserah maunya gimana. Itu Kenapa aja. nggak ada keinginan ngelatih gitu buat nurunin Saya ilmu? gini, bukannya nggak kepengen, karena kan hari itu saya kerja pegawai negeri, jadi nggak ada waktu. Ada waktu. Oke deh, kita Ya. kalau mau ngobrol pasti panjang sekali. Jadi ini ada sebelum kita sudahi. Banyak sekali sebenarnya saya mau pengen nanya-nanya. Nanti mungkin diperkuat sama foto-fotonya. Ya, Dan saya ya, pengen ya. kasih kenang-kenangan aja Oh. sebelum kita tutup. Ini ada kenang-kenangan dari Persija, Iya. aparel Persijanya. Ah, Nah ini yang asli, player isu disebutnya. Hmm, Ada hmm. sertifikatnya. ya, oke. Ini silakan dibuka. Nggak apa-apa, robek aja, Pak. Udah ke dia. Nggak apa-apa. Ini juga. Ah, iya, terima Ini kasih. bentuk Terima rasa kasih. bangga kita dibuka juga nggak apa-apa. Ah. Bangga kita, rasa terima kasih kita karena Bang Wahyu Ali, pernah ambil membawa foto, Ri. Persija. 7 tahun apa 6 tahun? 7 tahun lah, 6 Jadi tahun. lama ya? Udah lama. Lama. Nah ini nomor punggung yang sesuai dipakai Ya. waktu Ah. masih Nah, memperkuat ini. Persija, nomor Biar punggung 14. kelihatan Ismet ya. Sofyan sekarang. Ah, ya, dia. Ya. Ini bentuk terima kasih rasa kebanggaan kita. Sama-sama, sama-sama. Kita sama-sama doain, kita sama-sama support Persija biar lebih maju lagi, Ya. juara-juara lagi kayak zaman tahun 70-an. Betul, betul.
dan masih bisa menghasilkan lagi pemain-pemain yang dari klub-klub internal. Itu yang saya harapkan. Ya, sama. Saya juga seperti itu harapannya. Oke, buat Jackmania demikian ngobrol-ngobrol kita sama Bang Wahyu. Kalian manggilnya Om Wahyu lah. Nah, Ini pemain Persija 6 tahun, kategori masuk legenda karena pernah bawa Persija juara 2 kali, pernah lama di klub internal, juga memperkuat timnas, generasinya Iswadi Idris, Junaidi Abdillah, Rizdianto, Suetriza, Oyong Lisa, Roni Pasla. Ini zaman Bung Ferry kecil. Ya mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat anak-anak The Jack untuk termotivasi. Ikut juga klub-klub internal, termotivasi juga untuk bikin kompetisi yang lebih kompetitif lagi sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain yang hebat lagi. Oke, terima kasih. sama-sama. Terima kasih banget Bang Wahyu. Makasih Jiber kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa panjang. Amin. Oke, sekian dulu pembicaraan kita. Masih banyak sebenarnya yang bisa diomongin, tapi kita udahi dulu. Kita ngobrol-ngobrolin nanti. Tutup pertemuan hari ini. Terima kasih buat Jackmania perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gua champion.